Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, melihat dinamika saat ini, kira-kira partai mana yang memegang kunci agar bisa dilakukan pengunduran atau ditunda Pilpres 2024? Apakah mungkin terwujud? Dari sini, dari dalam ini. Oke. Ya. Halo, Mas Hanta. Ya, halo. Mas, kalau kita lihat dari dinamika yang ada saat ini, kira-kira dari di antara sejumlah partai yang bergabung dalam koalisi, siapa partai yang pegang kunci ini? Ini bisa lanjut untuk diundur Pilpres 2024-nya atau enggak diundur sama sekali? Ya, memang perkembangannya kan baru kali ini ya. Selama ini partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi itu selalu solid. Kali ini terbelah menjadi dua polar yang cenderung untuk menunda, menolak atau kontradiksi atau kontra terhadap isu penundaan itu cukup kuat, kekuatannya itu 50%, yaitu PD Perjuangan, Gerindra, P3, dan Nasdem. Itu kalau digabung kekuatannya sekitar 50%. Sementara yang cukup terang ya, tersurat untuk cenderung mendukung, menyuarakan 3 ketua umum itu, yaitu Golkar, PKB, dan PAN itu kalau kita kalkulasi secara jumlah kursinya sekitar 33% lebih kurang. Sehingga masih kuat, lebih besar secara komposisi kuantitasnya, jumlahnya adalah dari partai-partai yang menolak, yang cenderung menolak isu penundaan ini. Karena itu saya kira yang perlu dibangun komunikasinya yang ke depan, bagi yang paling penting, isu paling penting adalah soliditas koalisi pemerintah, terlepas soal isu. Bagaimana mereka mengawal proses ini ke depan agar pemerintahan tetap stabil ya, Mas itu Hanta. satu. Nah, ya, yang kedua, saya kira saya membaca di pertemuan ini yang menarik adalah lebih pada inisiatif ya. Kalau saya membaca lebih inisiatif Ketua Umum Golkar Erlangga ketimbang Pak Surya Paloh. Nah, ini sedang proses saya lihat. Yang menang, yang akan unggul, apakah Erlangga yang sedang membawa pesan, mengajak tanda petik untuk mendukung penundaan pemilu, atau Pak Surya Paloh dan Nasdemnya tetap kekeh kokoh dengan penolakan itu. Meskipun di statement terakhir ada statement dari Pak Surya Paloh mempersilahkan paling tidak, penolakannya cukup tegas, seperti Mas Burhan juga sampaikan tadi, adalah dari Partai Nasdem. Tetapi ada komanya, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilahkan wacana itu bergulir untuk saling menghormati dan bersamaan. Dan saya kira ini agak beda memang. Kita punya catatan ketika Nasdem dulu, ketika Wakil Ketua Umumnya pernah untuk mendukung revisi Undang-Undang Pilkada, agar pilkada dilakukan secara jadwalnya. Tetapi kemudian berubah, dipertegas oleh Ketua Umum setelah ada dialog, ada pertemuan dan sebagainya. Kemudian Nasdem cenderung bersama pemerintah untuk tidak merevisi Undang-Undang Pilkada pada saat itu, artinya Pilkada serentak tetap 2024. Artinya ada perubahan. Perubahannya bukan di Ketua Umum, tapi dari dua politisi tertinggi di Partai Nasdem pada saat itu. Saya belum terlalu jauh untuk menyimpulkan ada kemungkinan perubahan pada Nasdem, karena Pak Surya sebagai Ketua Umum juga tegas dengan wacana itu, tetapi tetap menghormati dan lain sebagainya. Itu saya kira ada paling tidak progres pertemuan yang dilakukan. Kalau kita melihat terlepas soal isu-isunya itu, tentu ada isu-isu lain juga terkait dengan hal ini. Gimana, Andrew? Kalau progres saat ini, Mas Hanta, mungkin tidak ketika Golkar sudah melangkah seperti ini, pesan yang masih tersirat ini untuk melunakkan partai-partai yang tadinya menolak penundaan pemilu, Mas Hanta? Ya, kan kita selalu dinamis ya. Saya melihat pada realitas, saya sedang tidak bicara kita soal demokrasi dan sebagainya, tapi sedang kemungkinan dinamika politik, masih ada kemungkinan. Dan kalau ya yang sedang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan sikapnya dan partai lain itu kan dua hal ya, adalah sedang secara normatif mengatakan ini bagian komitmen demokrasi, tetapi saya membaca juga sedang menjaga ceruk konstituen pemilihnya. Itu yang paling penting dilakukan. Dan yang menarik, Andrew, yang di koalisi, kalau kita membuat dua blok polar ini paling tidak, PD Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan P3 tidak terlalu signifikan kekuatannya tanpa kita menafikan itu. Tetapi Nasdem ini tidak terlalu enjoy juga, atau tidak terlalu dekat juga dengan PDIP dan Gerindra. Kalau PDIP dan Gerindra, kita tidak perlu mempertanyakan kedekatannya saat ini. PDIP dan Gerindra itu sangat dekat. Nah, sementara Nasdem itu agak tersimpang tanda petik dalam bentuk isu lain, misalnya Pilpres 2024 ke depan.
Nah, Nasdem lebih mungkin bersama dengan koalisi yang ingin menunda pilpres tadi. Sehingga ada dua isu yang tersimpang secara kedekatan, itu sangat mungkin. Karena itu pertemuan kemarin, saya membaca, memang kita juga bisa membaca semuanya, selain isu penundaan pemilu, juga ada isu kemungkinan membentuk blok politik menuju pilpres. Kita tahu di sana sekaligus dibicarakan, diakui juga bahwa sebelumnya PDIP dan Gerindra kan cukup dekat, cukup intens komunikasinya. Mungkin saja komunikasi itu dilakukan, blok-blok itu. Atau yang ketiga juga ada Airin dan Saroni ya, nama-nama yang terkait dengan isu Pilkada DKI untuk membentuk koalisi di Pilkada DKI 2024. Jadi isu-isu itu kemungkinan masih mungkin ya, saya kira pergulirannya. Apalagi kalau ada beda dengan pertemuan dengan PDB dan saya nggak tahu, kita lihat ada perkembangan apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sudah atau sedang atau akan terjadi. Kalau ada pertemuan lagi itu setelah Ketua Umum Pak Erlangga dan Pak Surya Paloh, kemudian ada pertemuan Pak Jokowi dan Ibu Mega, saya kira itu rentetan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kemungkinan sedang dinamika pertarungan, tanda petik manuver politik sedang bertarung. Pertanyaannya mana yang sedang akan memenangkan pertarungan, ya kita lihat perkembangannya. Dan politik itu kan selalu dinamis dan koalisi ini masih sangat cair saya kira. Apalagi ini tidak bisa terlepas dengan isu koalisi pilpres, koalisi pendukung pemerintahan sampai habis masa jabatannya. Dan itu tentu ada tendensi yang bisa kita baca di luar soal penundaan pemilu tersebut. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, kalau kita lihat sudah ada pertemuan antara Ketum Golkar, kemudian dengan Ketum Nasdem, juga ada statement sebelumnya dari Ketum PAN. Bagaimana dengan faktor Ketum PDIP? Megawati. Faktor Ketua Umum PD Perjuangan sangat menentukan. Karena bagaimanapun Ibu Mega itu veto player utama dan partainya adalah pemenang pemilu dan partai presiden. Dan saya kira di antara ketua-ketua umum partai koalisi, Ibu Mega yang paling independen sikapnya. Tentu ada Bang Surya, ada Pak Prabowo, tetapi di antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah yang paling tidak bisa didikte adalah Ibu Mega. Nah, sekarang bagaimana sikap Ibu Mega terkait dengan berbagai macam isu? Saya kira itu yang akan menentukan hasil akhir apakah agenda penundaan itu berhasil atau tidak. Nah, sejauh ini saya melihat mereka kubu yang menginginkan penundaan itu belum berhasil meluluh lantakkan atau menjinakkan atau mengubah sikap Ibu Mega. Ibu Mega masih firm, setidaknya saya dengar beberapa hari lalu pengurus DPP PD Perjuangan, anggota DPR RI PD Perjuangan dikumpulkan oleh Ibu Mega untuk satu suara menolak penundaan karena mereka taat dengan konstitusi, jadwal siklus 5 tahunan. Nah, sepanjang PD Perjuangan tidak bergeming sikapnya, saya kira penundaan hanya mimpi di siang bolong. Oke. Tapi kan posisinya seperti ini, Mas Burhan. Kemarin Sekjen PDIP Mas Hasto mengatakan Jokowi dan Ibu Mega tetap satu nafas menolak itu penundaan pemilu sesuai dengan konstitusi. Ya, itu kan pernyataan depan layar ya, pernyataan yang kita klasifikasikan sebagai panggung depan, front stage. Nah, apa yang terjadi di belakang kita tidak tahu, tetapi kalau kita baca setidaknya dari manuver yang makin intensif dari mereka-mereka yang menginginkan penundaan pemilu itu justru diwujudkan atau ditampakkan setelah Presiden Jokowi memberi pernyataan di harian Kompas. Jadi artinya pernyataan Presiden Jokowi di Kompas yang mengatakan bahwa taat dan patuh terhadap konstitusi, tapi saat yang sama juga memberi peluang buat mereka yang menginginkan penundaan dengan mengatakan bahwa itu wacana yang sah dalam demokrasi, itu pernyataan yang tidak mampu mengerem sikap mereka-mereka yang punya mimpi untuk menunda. Ini beda ketika Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap 3 periode dengan bahasa yang sangat tegas, terang benderang, yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 periode itu seperti satu mencari muka atau mencoba untuk menampar muka presiden, bahkan menjerumuskan ke jurang, dan setelah itu tidak ada lagi perdebatan soal 3 periode. Nah, pernyataan sekeras itu tidak muncul ketika presiden menyikapi ide penundaan pemilu. Baik. Nah, ini yang kemudian dibaca bahwa
Presiden itu tidak, tanda kutip, melarang setidaknya Oke, Mas Burhan. mereka-mereka yang punya agenda untuk menunda pemilu yang punya implikasi terhadap perpanjangan. Nah, pada titik ini saya kira publik menjadi penting, jangan sekedar menjadi penonton. Kalau misalnya elit bersatu untuk kepentingan yang bersifat inkonstitusional, justru publiklah yang harus berdiri di depan Baik, Mas Burhan. untuk mengatakan tidak. Karena kalau misalnya itu dibiarkan, maka justru akan membahayakan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi akan diingat sebagai presiden yang mempersilahkan inisiasi-inisiasi inkonstitusional untuk diteruskan di masa akhir Terima kasih jabatan banyak. beliau sebagai presiden. Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Mas Hanta Yuda, terima kasih.